Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa mengenal Allah itu sangatlah sulit. Ketika engkau mengaku tidak tahu, itulah pengetahuan yang hakiki. Jadi orang kalau sudah merasa dirinya kosong, baru Allah isi. Itu thariqahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, qauluka la adri. Ya, apa kata beliau ketika orang mengatakan la adri, itulah dia mendapat ma'rifat. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan engkau berma'rifat itu, mengenal Allah itu, ma'rifat berarti mengenal, ketika Allah yang mengenalkan dirinya kepadamu. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Rabbku, Tuhanku, karena dia mengenalkan dirinya kepadaku. Ya, semakna nggak dengan Sayyidina Abu Bakar? Sebenarnya sama. Namun Sayyidina Abu Bakar membuka awal, engkau kosongkan dulu dirimu. Jangan merasa alim, jangan merasa sudah berthariqah, bermazhab, jangan merasa diri sudah bersanad, dan lain sebagainya. Itu dikit. Itu harus disimpan di tempat yang suatu saat perlu dikeluarkan. Ya. Lalu setelah dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, orang murid-murid kosong, nah dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Jadi ilmu ma'rifat berkembang sampai akhir zaman. Syariat berhenti. Syariat tidak boleh lagi berubah. Ya, inqata'at asy-syariah, sudah selesai syariat. Tapi nasya'at wa tatawwarat wa zadat wa namat al-ma'rifah. Sedangkan ma'rifat, knowledge, pengetahuan tentang Allah, itu bertambah. Itu yang bertambah. Inilah makna para kalam dari Sayyidina Abu Yazid, ya, dan imam-imam yang dahulu. Apa kata beliau? Kami berenang di lautan ma'rifat yang mana para nabi selain Nabi Muhammad dulu berhenti di pantainya. Bayangkan samudra laut itu adalah ma'rifat, samudra ma'rifat. Para nabi sebelum Nabi Muhammad dulu berhenti di situ. Karena memang para nabi belum disempurnakan Allah kecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Muhammad SAW Allah utus sebagai Rasul, maka sahabat-sahabatnya, umat-umatnya disuruh menikmati dan berenang di lautan ma'rifat itu. Itu salah satu makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Kattani mengenai makna apakah maksud kalam wali-wali terdahulu. Kami berenang di lautan ma'rifat yang dulu para nabi berhenti. Kenapa? Ini lautan Nabi Muhammad SAW. Yang boleh masuk itu cuma umatnya. Yang boleh berenang di situ cuma umatnya. Itulah sebabnya para nabi ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW waktu Isra, supaya mereka sah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau obrolan ma'rifat kita per zaman, per masa itu bertambah berkembang, bertambah berat. Tapi berat, rasanya tidak berat. Pembahasannya rumit, tapi ketika dibaca tidak rumit. Dulu sahabat Nabi membahasnya cuma sedikit, karena zaman mereka zaman memantapkan syariat. Nah, di zaman kita syariat sudah mantap, maka kita harus upgrade terus. Kita memantapkan ilmu ma'rifatullah. Ya. Apakah ini berlebihan? Tidak. Iman sahabat masih lebih tinggi dari kita. Cuma ma'rifat sahabat, knowledge sahabat, pengetahuan sahabat belum tentu lebih tinggi dari orang akhir zaman. Apa beda iman dengan ma'rifat? Beda. Kalau iman, karena mereka bertemu Rasulullah, jumpa Rasulullah, maka iman mereka jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau knowledge,
Coba, sahabat-sahabat apakah mereka sekolah? Apakah sahabat-sahabat tahu jumlah hadis sebanyak jumlah hadis Bukhari yang rumit itu? Enggak. Nah, maka knowledge itu berkembang. Kalau ditanya, coba bawa siapa yang masuk ke alam sahabat, tanya hukum kredit barang. Persoalan fikih hari ini nggak ada di zaman dulu. Hukum bank nggak ada di zaman dulu. Nah, jadi jangankan ilmu rohani, ma'rifat zahir pun berkembang. Apalagi ma'rifat batin. Tapi iman sudah flat. Yang bertambah itu indikasi iman. Jadi kalau ada ungkapan iman naik turun, itu indikasinya. Sedangkan iman tidak boleh nambah. Iman itu sabit fil qulub. Nggak boleh naik, nggak boleh berubah di bid'ah. Ya. Nah, ini perbedaan antara dua sahabat yang besar, dan kita nggak boleh berhenti, kita lanjutkan apa yang sudah mereka buka. Jangan heran, ada ma'rifat yang dulu tidak boleh dibuka, zaman setelahnya orang biasa buka. Ya, nah, insya Allah pun kita akan melanjutkan semangat ini, semangat menyebarkan ilmu-ilmu kerohanian, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, maka ilmuilah, carilah ilmu, dalamilah ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah, mengenai ma'rifat la ilaha illallah. Maka niatkan di sini kita sedang praktek untuk la ilaha. Kalau kajiannya sudah ramai dari kemarin, ya. Sudah 12 bulan, 11 bulan kita mengkaji la ilaha illallah. Nah, ini prakteknya. Ya, hanya di bibir saja diceramahkan nggak cukup. Dia mesti ada kholatnya, ya, ada latihannya. Imam Qasim ini, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ayahnya Muhammad bin Abi Bakar, itu menikah dengan perempuan bukan Arab, non Arabnya, mulukul ajam, boleh disebut princess lah, putri istana dari kerajaan tertentu di Persia, menikah dengan beliau. Lahirlah anaknya namanya Abdul Rahman yang menjadi wali fuqaha sab'ah di zamannya, ya. Dan lalu beliau ini menjadi ulama yang sholatnya jangan tanggung-tanggung, ya. Saya biasanya kalau di luar Ramadan sholatnya saya nggak terlalu lama, tapi kalau khusus lagi khalwat, lagi itikaf, sujudnya kita panjangkan, rukunya kita panjangkan. Jadi jangan sakit pala nanti kalau sujudnya lama, ya. Insyaallah. Imam Muhammad ini, beliau disebut dengan siqatun rafi'un alimun faqihun imamun wari'un kathirul hadis. Jadi banyak meriwayatkan hadis. Ketika Yahya bin Sa'ad, ya, beliau datang, Yahya bin Sa'ad datang ke Madinah, apa kata dia? Adrakna bil Madinah ahadan nufaddiluhu alaih. Kami bertemu di kota Madinah seseorang yang kami sangat mengutamakan dia. Dan perhatikan bahwa ahli zikir rohani itu dari dulu syariatnya bagus. Kata beliau, ma ra'aitu ahadan a'lamu bis sunnah minhu. Tidak ada yang lebih mengerti sunnah melebihi Qasim. Itu sebabnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari Syekh Muhammad Said Ramadan, orang-orang yang bersanad kepada Sayyidina Qasim ini, yang kemudian menjadi Thariqah Naqsyabandiyah, itu biasanya lebih dekat ke sunnah dan lebih jauh dari bid'ah.
Namun ini bukan berarti tarekat yang lain, enggak. Ya, Syazili juga kuat, Qadiri juga kuat, Ba'lawi juga kuat, Syatari juga kuat, dan lain-lain. Tarekat Ahmadi, Tijani, dan lain-lainnya. Beliau wafat Matal Qasim bin Muhammad baina Makkah wal Madinah hajan atau mu'tamiran. Beliau ini wafat karena punya amalan haji hampir setiap tahun. Wajar jaraknya dekat Mekah ke Madinah, Madinah Mekah. Nah, beliau wafat di antara itu dan kita nggak tahu tempatnya sekarang. Makanya kalau teman-teman nanti melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, jangan lupa mengirimkan Fatihah untuk Sayyidina Qasim di tengah perjalanan. Ila ruhi Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Fatihah. Ya, karena beliau dikuburkan, makbarahnya kita sekarang tidak tahu. Ya. Jadi beliau berpesan kepada anaknya, kalau aku mati, kuburkan aku seperti orang biasa, lalu summal haq bi ahlik, dan kamu pulang. Wa iya an taqula kana makana. Lalu tidak usah bicara banyak tentang saya. Jadi tidak usah nangis, tidak, itu beliau. Ya. Dan beliau wafat tahun 106 Hijriah. Sekarang udah tahun 14 ya. Nah, beliau mempunyai pelanjut banyak sekali, dan juga sir kolbunya dilanjutkan oleh zuriat Sayyidina Ali. Tadi Sayyidina Abu Bakar, sekarang zuriat Sayyidina Ali namanya Sayyidina Ja'far, gelarnya Ja'far Shadiq. Ya. Sayyidina Ja'far Shadiq itu anak dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anak dari Sayyidina Al-Husain. Perhatikan, kita cinta semua zuriat Rasulullah, dan kita tidak menjadi Syiah dengan itu. Justru itulah Ahlus Sunnah. Ya. Jadi ciri orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran Ahlussunnah, dia menghina zuriat Nabi. Ya. Dan Sayyidina Ja'far ini, ibunya ternyata zuriat Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak mungkin ada imam-imam 12 di zuriat Rasulullah itu yang menghujat Sayyidina Abu Bakar. Karena sama dengan menghujat kakeknya. Jadi ketika ada orang menghujat Sayyidina Abu Bakar di depan Sayyidina Ja'far, apa kata dia? Kau sedang menghujat kakekku. Ya. Nah, beliau ini lahir tahun, nah ini Ramadan ke berapa ini ya? Samin Ramadan. Hari ke 8 atau malam ke-9 Ramadan tahun 83 Hijriah. Nah, imam ini karena hidup di zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ini benci dengan zuriat Nabi, kecuali sebagian. Maka dia dan zuriatnya menahan diri untuk tidak berbicara politik, dan itu sampai hari ini. Itu sejarahnya kenapa zuriat Nabi tidak akan bicara tentang politik sebanyak Sayyidina Ali, sampai nanti zuriat beliau Al-Imam Al-Mahdi muncul. Itu sebabnya kalau ada zuriat Nabi hari ini bicara politik, itu akan jadi masalah. Beliaunya nanti menghadapi ujian yang berat. Tidak hanya di Indonesia, di negeri manapun. Kecuali jalur Sayyidina Al-Hasan.
jalur Sayyidina Hasan, Brunei, itu kan Sayyidina Hasan, ya, ya Sultan Hasanul Bolkiah yang mentakrif dulu, mentakrir salah satunya Syekh Maimun Zubair, Bahmun, kemudian Yordan, dan terakhir Maroko, Maghrib. Itu zuriat Sayyidina Hasan. Sedangkan zuriat Sayyidina Hussein ini agak berat. Ini ujian beliau. Sayyidina Hussein pertama bicara politik langsung dipenggal dan dipisah kepala dengan badannya. Nah, maka saya kalau ada habaib berpolitik, oke, silakan. Tapi saya hanya berani mendoakan beliau. Khawatir nanti ada ujian berat bagi beliau-beliau itu. Sedangkan kita cinta kepada beliau-beliau itu, ya. Dan yang kedua yang paling penting, Imam 12 yang diyakini Syiah Itsna Asyariyah, bagi mereka itu imam mereka, tapi bagi kita Ahlussunnah mereka itu imam kita. Bagi kita mereka tidak mungkin menghujat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak mungkin menghujat sahabat. Sedangkan Syiah ini kan khasnya, yang Rafidhah itu hujat sahabat, karena menuduh sahabat Nabi merampas pemerintahan dari Sayyidina Ali. Nah, imam 12, jadi zuriat sampai ke 12. Bagi kita itu imam kita. Walaupun menurut mereka itu imam mereka. Dari mana saya tahu? Ternyata penulis kitab Barzanji itu nulis, ada kitab apa judulnya itu, tentang Nazam Ahlul Badr, ya, Nazam Ahlul Badr, kemudian Nazam Ahli Uhud, dan ada khatam doanya, dan dia menyebutkan nama Imam 12 setelah hanya orang-orang belakangan yang menuduh, ya. Jadi kita bersanad kepada Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini punya murid banyak. Imam Malik, Guru Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Hanafi, pernah dengar ya? Mazhab Hanafi yang sering yang dipakai oleh ulama India kebanyakan, dan ulama Turki. Mereka mengikuti Pakistan termasuk, bahkan juga Uzbek. Mereka Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah, nama kecilnya Nu'man bin Thabit, apa kata beliau? Laula Ja'far, kalau bukan karena Imam Ja'far ini, lahalaka ibn Nu'man bin Thabit. Tentu Nu'man bin Thabit akan menjadi orang yang binasa karena sombong dan ilmunya. Maka ketika Sayyidina Abu Hanifah dihujat oleh salah satu ahli hadis namanya Hamad bin Zaid, dia tidak balas. Tahu nggak hujatannya apa? Abu Hanifah dihujat sebagai najisnya bumi, kencingnya bumi, taiknya bumi, kotoran bumi. Apakah beliau balas? Tidak, beliau tidak balas. Wah, ini hebatnya orang kalau ketemu wali Allah, berguru kepada kekasih Allah, dia dihujat, dia tidak balas. Oh, harga diri, oh, itulah harga diri dia. Kalau bagi gitu kan, saya punya harga diri, saya harus balas. Nah, begitu. Bagi orang-orang besar, jika ada cuma sedikit yang mengganggu, cubitan kecil, kita jalan terus. Justru dia, apabila terganggu dengan hujatan itu, dia kecil. Hanya orang kecil yang terganggu oleh cuitan orang begitu, orang-orang membenci, ya. Berkata Imam Umar bin Abil Mikdam, apa kata dia? Kuntu idza nazartu ila Ja'far ibni Muhammad alimtu annahu min sulalatin nabiyyin. Setelah aku mandang Ja'far, aku baru tahu begini zuriat Nabi yang sebenarnya. Jadi jika hari ini ada zuriat Nabi yang mungkin bikin gaduh, ya, kita jangan mempertanyakan nasabnya. Cukup kita katakan, saya tidak suka dengan perbuatan dia, tapi saya tetap cinta dengan darahnya. Gitu ya. Jadi nggak usah kemudian pukul rata.
kita buang semua, tidak boleh. Imam Malik berkata kepada Ja'far bin Muhammad, Imam Malik berkata kepada muridnya bahwa Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq ini pernah berkalam kepada sahibnya Imam Malik, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sering dengar Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ahli hadis. Dia wirid baca Quran 20 tahun baru merasakan setelah bertemu Ja'far Shadiq. 20 tahun membaca Quran, ketemu Ja'far Shadiq baru dia menikmati baca Quran. Ya. Kata beliau kepada Imam Sufyan, "Inna qala la akum hatta tuhaddithani wa ana uhaddithuka." Wahai Tuan Syekh Ja'far, Tuan Imam Ja'far, saya tidak berangkat, tidak mau angkat kaki dari tempatmu sampai engkau mengajarkanku beberapa hal. Lalu Imam Ja'far jawab, baik. Ya Sufyan, nah ini pesan, ini kajian inti kita pada sore ini. Pesan beliau, ya Sufyan, "Idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta baqaha wa dawamaha fa aktsir min al-hamdi wa syukri 'alaiha." Jika engkau dapat nikmat baik zahir atau batin. Zahir itu fasilitas duniawi, rezeki yang lancar, keluarga yang baik, anak-anak yang lucu, istri yang soleha, pasangan yang soleh, rumah, kendaraan, kerjaan, semua itu nikmat yang zahir. Nikmat yang batin, nikmat lezatnya zikir, lezatnya sholat tasbih. Tadi sudah coba ya, lezatnya duduk walaupun sakit di kaki. Orang mau cari nikmat dunia pun harus berpayah-payah dulu. Kenapa mau cari nikmat akhirat tidak mau payah-payah dulu? Jadi jika kaki, punggung, kepala sakit, nikmati. Ya, nanti Allah akan ganti dengan nikmat batin. Ya. Nah, apa kata beliau? Jika engkau hendak Allah bakokkan, Allah kekalkan nikmatmu baik yang zahir ataupun yang batin. Berkawan ini nikmat. Ini jangan lagi disebut kawan. Ini kita bersau. Dalilnya innamal mu'minuna, kalian itu orang beriman bersaudara. Jadi kalau mereka kurang, kita bantu. Kalau mereka ketiduran, udah mau dekat jam sholat, kita bangunkan. Ya, jadi jangan dibiarkan. Dia kalau bangun batuk-batuk, saya lebih senang dia tidur. Nah, jangan begitu. Ya. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmatmu Allah kekalkan, fa'akthir minal hamdi wa syukur alaiha, maka perbanyaklah memuji dan mensyukurinya. Nah, cara mensyukuri itu ada dua. Pertama, mensyukuri nikmat. Tapi yang paling tinggi, mensyukuri pemberi nikmat. Mensyukuri pemberi nikmat, meyakini bahwa semua yang diberi turun dari Dia. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit rasanya besar. Tapi kalau belum kenal kepada Allah, diberi banyak rasanya sedikit. Ya, sudah kenal Allah, harus kenal Allah. Supaya nikmat itu terasa, kalau dia besar, terasa lebih besar lagi. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur tadi, meyakini sang pemberi itu Allah. Yang kedua, suka berbagi, membantu orang-orang fuqara, masakin, para mujahidin, guru-guru, ulama, ya, itu bantu mereka berbagi. Nah, karena kita punya usaha, belum tentu usaha kita halal semua. Maka Nabi berkhutbah di tengah pasar, kata beliau, ya ma'asyarat tujar, wahai para pedagang, pebisnis, pengusaha, kalian itu punya amal, itu banyak campur-campur dengan sumpah palsu,
dengan ini, tips, semuanya, pelicin, segala macam. Maka bersihkanlah dengan apa? Tasaddaqu. Banyak-banyak berbagi. Ya. Nah itu nanti Allah akan tambah kuat, bakokkan. Jadi yang kita sisakan itu Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gitu, ya. Sama sebagai guru, para muallim, dia nggak boleh pelit ilmu, tidak boleh bakhil ilmu. Dia mesti bagikan ilmu. Semakin seorang guru bagi ilmunya, maka Allah tambah ilmu laduninya. Gitu. Ini di antara yang hadir nih, tuan-tuan nih pasti ada juga yang punya ilmu tentang apa. Bagi ke temannya. Gak akan jadi pesaing. Nanti Allah akan gandakan keberkahan dalam dirinya. Ada yang paling mahal di dunia ini, yaitu as-sa'adah, happiness, kebahagiaan. Dan orang yang suka berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi waktu, berbagi pengalaman, Allah berikan dia kebahagiaan yang berlipat-lipat yang gak ada pada orang yang menumpuk-numpuk ilmu dan menumpuk harta. Itu. Jadi kenapa saya suka berbagi? Karena saya ingin bahagia. Ya. Orang biasanya kalau sudah bulan Ramadan ini ilmu yang rohani nggak dibagi. Kita justru ini saatnya kita bagi, ya, supaya yang rohani yang di sana tambah lagi. Dan ciri-ciri ilmu itu mati, thariqat mati, zawiyah mati, surau mati, thariqatnya tidak berkembang lagi ketika si mursyidnya, gurunya, khalifahnya, muqaddamnya mulai menutup ilmu. Siap-siap, nunggu cuma sekian bulan, sekian tahun, habis. Dan saya melihat sudah banyak. Ya, mungkin saudara-saudara melihat juga sudah banyak. Ya. Lalu yang kedua, apa kata beliau? Nah, sebelum kedua, beliau membacakan ayat la in syakartum la azidannakum. Ayat ini sering dipakai orang kalau mau nambah duit, syukur. Wah, dia bersyukur bukan karena Allah, bersyukur karena ingin tambah duit. Ini tidak benar. Bersyukur itu bukan karena ingin tambah pemberiannya, tapi bertambah perhatian yang maha memberi. Itulah tujuan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalimatnya di situ coba perhatikan. Allah nggak bilang la yazidanna atau la yuzad, la zada malukum. Tapi kalimatnya apa? La zada. Kalimatnya apa? La sungguh, aku. Ini orang nggak perhatikan itu. Allah kalau bicara aku, berarti ini pentingnya di atas semua yang penting. La in syakartum, jika kamu bersyukur kepada aku akan berikan perhatian lebih kepadamu. Kalau Allah sudah perhatikan kita, sedikit tergores di hati, Allah antarkan yang kita mau. Dia bukan lagi memberikan sesuatu sesuai nafsu kita lagi, tapi sesuai kehendak dia. Nah, ini yang ini yang mau diambil oleh Imam Sufyan kepada Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau bersyukur yang diperhatikan tambah harta atau tambah perhatian Allah? Perhatian Allah, ini baru ahli marifat, baru orang berthariqah. Ya. Wa idza istaba'ta ar-rizqa fa'akthir min al-istighfar. Nah, sekarang sebaliknya. Kenapa urusan kita ada masalah terus? Usaha kita terhambat terus. Rezeki kita ya, Allah sempitkan. Berarti kita kurang dapat perhatian Allah. Ada masalah berarti. Bukan syukur dulu, minta maaf dulu kepada Allah. Gimana minta maaf kepada Allah? Nah, apa kata beliau? Fa'aktsir minal istighfar. Termasuk nikmat rohani.
Jadi ada suatu masa di beberapa tahun yang lalu, itu suluk merasakan, semua mursyid itu merasakan, kenapa zikir pada tahun ini terasa seret, terasa kurang nikmat. Kenapa? Oh, ternyata ada satu adab yang kurang. Maka semua mursyid istighfar, mandi tobat, istighfar kubra, istighfar al-kabir kalau boleh disebut, taubat kubra ya. Gimana? Dibacakan ayat ini, fa'aksiru istighfar fa inna Allah ta'ala qala fi kitabi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, mohon ampun kepada Allah. Apa makna mohon ampun? Istaghfiru dari kata ghafara, ada masalah lalu Allah ditutup oleh Allah, itu namanya ghafara, sampai tidak ada lagi terlihat. Makanya dalam bahasa Arab ada serban, lalu serban di dalamnya itu kopiah yang panjang. Dulu itu kopiah Nabi ketika mau perang. Jadi itu baja namanya mighfar, penutup kepala. Istighfar menutupi dosa. Ya Allah, Engkau tahu kami punya aib, tolong ditutup. Nah, itu namanya istighfar. Ya Sufyan, idza ahzanaka amrun min sultanin aw ghairi. Ini kepada para pejuang-pejuang dakwah yang sedang bermasalah, berhadapan dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa. Ya. Idza ahzanaka amrun, wahai Sufyan, jika engkau ada masalah yang membuat kamu sedih karena berbenturan dengan raja-raja, penguasa, fa'akthir la hawla wa la quwata illa billah. Banyak-banyaklah mengakui lemah dirimu dengan baca la hawla wa la quwata illa billah. Maka wirid ini diturunkan nanti jadi khatam. Ada khatam istighfar, itu khatamnya Maulana Muzhar Janjanani Syamsil Muzhar. Itu di Thariqah Naqsyabandiyah ada khatam istighfar 1000. Yang masyhur khatam Khojakan, khatam Kulhu. Ya, ada khatam istighfar. Ya, nanti di hari tertentu kita niatkan untuk dunia akhirat kita istighfarkan 1000 nanti ya. Insya Allah sekali duduk. Insya kuat ya. Mungkin di setelah hari ketiga, setelah kesemutan dan kaki gajahnya mulai berkurang. Ya. Lalu beliau ya ada kalam-kalam berikut yang kita skip, tapi saya tutup dengan kalimat yang menarik di sini. Kata beliau, kata Imam Ja'far, Auhallahu ta'ala ila dunya. Allah pernah mewahyukan kepada dunia. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah. Makanya madu itu menjadi obat, karena ada sir Allah pada lebah. Allah juga punya sir kepada dunia. Walaupun dunia ini kata orang hina, tapi toh kita suka. Ya, siapa yang tidak suka? Tapi jangan cinta. Suka itu untuk fasilitas duniawi. Tapi kalau cinta ini rohani kita. Nah, itu makanya hubud dunia dilarang. Kalau senang makai dunia boleh. Suka namanya. Kata beliau, Allah berfirman kepada dunia. Ini sirnya. Ini surat kerjanya dunia. Di dunia itu punya SK. Ya, ada misi dunia. Apa misi dia? Akhdimi man khadamani wa ataibi man khadamak. Berkhidmatlah wahai dunia pada orang yang dia berkhidmat kepada aku. Silakan cari dunia, tapi kalbunya sama Allah. Ya. Kalbunya sama
Kata beliau, wahai dunia, khidmatlah kamu kepada orang yang khidmat kepada aku. Wa at'ibi man khadamak. Dan buatlah repot, buatlah lelah, buatlah capek orang-orang yang dia berkhidmat untukmu. Nah, maka kenapa saya mengajak semua yang hadir, ya handphonenya diistirahatkan supaya tidak lelah dengan dunianya. Dunia kita sekarang sebesar handphone. Dan yang membuat kita gaduh, yang membuat kita rusuh, yang membuat kita risau, itu semua di situ. Nah, ini di skip orang dulu, masih ingat gak 20 tahun lalu belum ada handphone? Kenapa kita mampu tahan hidup? Kenapa hari ini 1 jam saja kan tangan sudah mau gerak-gerak? Ya, ada apa ini? Ya. Oke, barangkali itu teman-teman semua. Insya Allah ke depan nanti ada khatam la haula wala quwwata illa billah. Ya, dibacanya 500, khatam Imam Rabbani namanya. Jadi Fatihah, Alam Nashrah, salawat, lalu la haula wala quwwata illa billah. Semuanya ada sanadnya. Lalu ada khatam salawat. Ada macam-macam khatam ya. Yang paling masyhur disebut khatam khajatan, yang kita baca tadi siang dan malam tadi dan subuh juga ya. Khatam Yohan yaitu dengan kulhu 1000 kali. Jadi kita bagi itu. Ada berapa jumlahnya? 40-an. Ya, kalau dibaca sekian kali kan sudah sering. Ala kulli hal itu teman-teman semua, sebenarnya masih banyak kalam-kalam ma'rifat beliau yang bisa kita ambil. Insya Allah pelan-pelan nanti kita tambah ya. Setelah beliau nanti nyambung kepada Imam Abu Ja'far Abu Yazid al-Bustami. Oke, kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan silsilah yang kita bacakan tadi. Akhusul khusus Sayyidina Bali bin Mukan Khadir alaihissalam, wa sadatina ahli turuq Naqsyabandiyah, wal Ahmadiyah, wal Muhammadiyah, wal Khidriyah, wal Qadiriyah, والشاذلية وجميع من انتصب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إلهنا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.